Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Wah, Loselita, seneng banget hari ini bisa beribadah lagi sama adik-adik, walaupun gak secara langsung. Iya Losa. Wah, langsung aja yuk Losa, kita ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau pujikan Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakan semua ya. Tambah indahnya, bertambah, loncat semuanya. Langsung aja untuk adik-adik semua, ambil sikap berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Lose Stefani. Iya, Loselita. Lose tahu tidak, walaupun hari ini kita masih sekolah minggu online, belajar online, tapi Loselita merasakan sekali bahwa Tuhan Yesus menyertai Loselita di keadaan senang maupun susah. Lose Stefani juga merasakan itu tidak? Iya dong Lose, pastinya. Lose yakin adik-adik yang ada di rumah juga merasakan hal yang sama. Yuk tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan Yesus besertaku.
Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada. Beri senyumnya. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, Rosalita, tadi tuh ya, aku waktu kesini itu lihat ada gunung, lihat ada sawah, Losa. Dan itu ya, Losa, udaranya itu sejuk po, Losa. Sama tadi Loselita juga waktu perjalanan ke sini, udaranya enak sekali. Iya, Losa. Rosalita tahu nggak? Itu adalah salah satu bukti kasih Allah kepada kita, Losa. Oh, Kita masih diberi nafas, kita masih diberi kehidupan, Losa. betul Losa. Iya, Losa, yuk kita ajak adik-adik untuk memujikan kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Tepuk tangan semuanya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Semuanya sikap yang baik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami sungguh-sungguh duduk diam, mau mendengarkan firman yang daripada-Mu. Berkati Kak Tuti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh dapat kami mengerti, boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, apa kabarnya hari ini? Masih bersemangat? Masih bersuka cita? Sudah ada yang ngos-ngosan? Karena saking semangatnya memuji Tuhan, Lause percaya bahwa kita semua sangat bersemangat karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah berdoa untuk firman Tuhan, tiba waktunya kita mau mempersiapkan diri kita, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Lause ingatkan bahwa selama 1 bulan ini, ada yang ingat? Selama 1 bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang apa? Tentang Allah. Di minggu pertama kita belajar siapakah itu Allah? Siapa? Ada yang masih ingat? Iya benar. Yang kedua, di minggu yang kedua kita belajar dari mana asalnya Allah. Dan minggu kemarin kita belajar bahwa Allah itu memang nyata. Meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Dan hari ini kita mau belajar bukti kasih Allah, bukti kasihnya Allah kepada Lause, kepada adik-adik, kepada papa, kepada mama, dan kepada semua orang. Bukti kasihnya Allah. Adik-adik, gimana ya kita bisa melihat kasihnya Tuhan? Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Terus kalau Tuhan mengasihi kita, buktinya seperti apa? Lause, kalau bukti orang tuaku mengasihi aku itu, yang pertama, aku diberi makan. Itu salah satu bukti orang tuaku mengasihi aku. Terus kalau Tuhan yang tidak aku lihat, katanya mengasihi aku. Buktinya seperti apa Lause? Nah adik-adik, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu lebih dalam lagi, Lause ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Mazmur itu perjanjian lama. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Nah, adik-adik kita baca secara bersama-sama ya. Perhatikan yang ada di layar. Kita mau baca secara bersama-sama. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, Mazmur ini di bagian 139 ayat yang ke-14 ini, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud bilang kepada Allah, aku mengucap syukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar mengasihimu. Adik-adik, kok bisa ya Raja Daud bilang itu kepada kita melalui kitab Mazmur ini? Raja Daud pada waktu itu ditolong oleh Allah dari musuhnya. Sungguh-sungguh ditolong dan disertai dalam kehidupannya. Meskipun dia tidak bisa melihat secara nyata Allah, tapi dia merasakan penyertaan Allah yang luar biasa. Ketika dia diserang oleh musuh-musuhnya, dibenci oleh musuhnya, salah satunya yaitu Saul yang sangat membenci dia, tapi Tuhan tolong, Tuhan jagai dan Tuhan sertai. Itu loh bukti kasih Allah kepada Raja Daud. Makanya Raja Daud bilang, aku mengucap syukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang telah Tuhan Allah buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, adik-adik, siapa yang sungguh-sungguh sudah ikut Tuhan? Angkat tangannya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kita. Lose mau ajak adik-adik, apa saja sih bukti kasih Tuhan yang kita alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang ternyata Allah itu sangat mengasihi kita. Contoh yang pertama, coba perhatikan. Adik-adik, kita masih diberikan nafas kehidupan ketika kita bangun dari tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, kita diberikan nafas kehidupan. Kalau kita tidak bernafas berarti kita mati. Nafas itu apakah kita membayar kepada orang? Tidak. Nafas itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu bukti kasih Allah yang kita alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, coba bayangkan kalau kita ke rumah sakit, ada tabung oksigen, harganya itu mahal. Coba kalau tiap hari kita mau bernafas, kita harus beli tabung oksigen, pasti lama-lama kita akan bangkrut. Tapi karena Allah kita begitu mengasihi kita diberikan nafas kehidupan secara cuma-cuma. Nah, itu yang perlu kita sadari, bahwa kasih Tuhan selalu nyata setiap hari. Ketika bangun tidur, kita masih diberikan nafas. Kalau kita tidak bernafas, kita pasti akan mati. Kalau Tuhan Allah tidak menganugerahkan nafas, kita tidak punya kehidupan, kita akan mati. Itu salah satu bukti Allah mengasihi kita. Yang kedua, adik-adik bisa perhatikan apa? Ada berkat makanan untuk dimakan hari ini. Benar nggak? Siapa yang sudah sarapan? Nah, Lause juga sudah sarapan, sudah makan hari ini. Ada berkat yang kita makan untuk hari ini. Itu salah satu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Coba bandingkan dengan yang lainnya. Apakah mereka menerima berkat yang sama seperti kita? Apakah seorang anak pemulung bisa makan seenak kita? Nah, perlu kita syukuri bahwa Allah masih mengasihi kita dengan baik. Masih ada makanan untuk kita makan hari ini. Selanjutnya apa bukti kasih Allah? Adik-adik, masih bisa bersekolah sekalipun harus daring atau online. Benar enggak? Benar. Masih bisa diberikan kesempatan bersekolah. Meskipun tidak bisa bersekolah bersama-sama di sekolah, tapi adik-adik masih ditolong Tuhan
Bapak Ibu guru masih ditolong Tuhan. Masih ada alat atau teknologi yang bisa membantu untuk adik-adik tetap bersekolah. Coba kalau tidak ada teknologi atau alat yang bisa untuk daring. Wah, semuanya benar-benar tidak bisa belajar. Tapi adik-adik hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersekolah. Jadi itu merupakan bukti kasih Allah. Coba kalau sekolahnya nggak punya alat, gimana? Coba perhatikan kalau nggak punya HP, hari ini kalian masih punya HP, masih punya laptop. Berarti itu masih ada kasihnya Tuhan bagi kalian sebagai bukti bahwa Allah tetap menyertai kita sekalipun keadaannya masih susah, keadaannya masih kurang baik. Jadi tidak boleh menggerutu. Selanjutnya apalagi buktinya Tuhan? Nah, pada waktu kita sakit, kita diberikan kesembuhan. Benar nggak? Benar. Ketika kita sakit, kita berdoa, kita boleh mengalami kesembuhan. Tapi dokter yang memeriksa, obat-obatan yang aku minum yang buat aku sembuh, itu semua hanya perantara. Kuasanya adalah pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Itu bukti kasih Allah kepada kita. Selanjutnya apalagi ya? Nah, masih bisa bersekolah minggu sekalipun harus live streaming seperti kita saat ini. Kita masih bisa bersekolah minggu meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa beraktivitas di sekolah minggu. Itu bukti kasihnya Allah bagi kita semua. Bagi kehidupan lose-lose dan juga bagi kehidupan adik-adik. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita ya, begitu luar biasa. Dan selanjutnya apa yang terakhir? Adik-adik, dari bulan Maret sampai bulan September ini, ada salah satu masalah besar di dunia, corona virus. Allah masih menyertai kita sampai hari ini dari virus corona. Buktinya kita masih bisa hidup, kita masih sehat, kita masih bersekolah, papa mama kita masih sehat. Itu salah satu bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Masih banyak lain yang bisa adik-adik sebutkan. Ada banyak hal lain yang bisa adik-adik sebutkan. Contoh-contoh bukti Allah mengasihi kita. Tapi Lause sudah jelaskan secara sederhananya bahwa bukti-bukti Allah mengasihi kita, kita diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa makan, kita masih bisa bersekolah. Hari ini kita masih ditolong Tuhan, kita tidak terkena virus corona. Itu bukti Allah sangat mengasihi kita. Meskipun kita tidak bisa melihat dia, tapi dia sangat nyata menyertai kehidupan kita. Nah, ada banyak hal yang telah Allah kerjakan sebagai bukti kasihnya kepada kita semua. Ada banyak hal yang telah Allah kerjakan sebagai bukti kasihnya kepada kita semua. Untuk itu, mari bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Bukti kasih Allah sangat banyak. Itu mari kita lebih sungguh-sungguh, mari kita mengutamakan Tuhan, mari kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini membuat kita lebih menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang baik, hati yang menjadi berkat, dan hati yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan Allah kita. Nah, Allah kita sangat mengasihi kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini.
Tolong kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi hidup mengasihi Engkau. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kiranya ya Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung selalu menjadi berkat, bahkan ya Tuhan kehidupan kami boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkati gereja kami ya Tuhan, Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung, berkati komisi kami, komisi sekolah minggu yang ada, teman-teman kami, masa muda kami, bahkan pertumbuhan kami. Kiranya kami benar-benar ya Tuhan disertai dan ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lose punya pertanyaan. Lose punya pertanyaan ya. Coba sebutkan bukti-bukti kasih Allah yang adik-adik alami selama masa corona ini. Coba sebutkan bukti-bukti kasih Allah yang adik-adik alami selama masa corona ini. Nanti bisa dikirimkan di WA grup sekolah minggu. Sebutkan 5 ya, 5 bukti Allah mengasihi adik-adik selama masa corona. Terima kasih, sampai bertemu di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom. Hah, kok sepi? Mana suaranya kok lemes semua? Sekali lagi semua sapa. Hai, shalom. Wah, terima kasih ya. Hari ini kalian luar biasa. Hari ini kalian hebat. Kalian masih setia untuk bersekolah minggu bersama-sama. Adik-adik, untuk sekolah minggu-minggu depan, kita masih sekolah minggu online. Lose percaya bahwa kalian tetap bersemangat, kalian tetap bersuka cita. Karena meskipun online, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, jangan lupa untuk bisa men-sharekan kalau ada pergumulan, kalau ada sesuatu, kalau ada pertanyaan di grup sekolah minggu yang ada. Itu saja yang ingin Lose informasikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira bagi kita semua anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung. Kita akan berjumpa kembali di acara Meet and Greet yang kedua melalui Zoom Meeting. Acara Meet and Greet kali ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan bermain games bersama. Untuk Meet and Greet kali ini kita akan kedatangan tamu spesial sebagai pembicara, yaitu Kak Meidi. Adik-adik jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Mari bergabung bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Bye-bye, sampai bertemu di acara Meet and Greet yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.